Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat. Timnas Indonesia lagi-lagi menjadi perhatian media-media internasional, apalagi media-media ASEAN ya guys. Kali ini kita sangat ditakuti di kawasan ASEAN. Kita lihat videonya berikut ini. Keputusan besar yang dibuat PSSI di awal tahun 2025 ini dengan melakukan pergantian pelatih asal Belanda pada akhirnya membuat aura Timnas Indonesia semakin kental dengan sepak bola Eropa. Dan kayaknya nih, julukan Belanda kecil yang sebelumnya disematkan ke Timnas Curaçao juga akan disematkan ke Indonesia. Walaupun orang sini udah punya julukan lain, ya ini Timnas cabang. Ya suka tak suka, akui aja lah kalau sebagian besar pemain yang ada di Timnas Indonesia adalah diaspora yang lahir dan besar di Belanda. Dididik oleh sistem pembinaan KNVB, bukan PSSI yang sampai sekarang gak jelas wujudnya. Meskipun begitu, kita juga harus mengakui kalau dengan adanya pemain diaspora, level timnas kita pun beneran meningkat. Dan sekarang tim Garuda beneran gak lagi jadi bahan ceng-cengpo di Asia. Iya loh, beneran. Mau bukti? Gak usah jauh-jauh. Lihat aja di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tak kalah Indonesia beneran diayam-ayamin oleh tim-tim ASEAN lainnya macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Akan tetapi selayaknya roda semesta, sekarang semuanya berbalik. Sesuatu yang kemudian membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini emang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan udah mulai merambah ke level Asia atau bahkan dunia. Udah tidak dipandang remeh lagi guys. Indonesia kali ini memang tidak bisa dipandang remeh, apalagi untuk level-level ASEAN guys. Mantap. Di luar dari segala kontroversi yang ada, terutama ya tahu sendirilah soal pergantian pelatih, apresiasi tetap benar-benar layak disematkan ke PSSI yang sekarang. Tentu tanpa mengucilkan kepengurusan sebelumnya, akan tetapi harus diakui kalau di era Erick Thohir, kita bisa benar-benar merasakan gimana kemajuan pesat yang dialami Timnas Indonesia. Dan bisa jadi sekarang kita nggak akan merasa minder lagi untuk bertarung melawan tim-tim besar Asia. Ya nggak? Mau hasilnya gimana, yang penting kita udah nggak jiper duluan sebelum main. Memang harus diakui kalau dalam beberapa waktu terakhir, Timnas Indonesia emang mantap pol. Terutama dengan masuknya gerbong pemain diaspora terbaik. Pada akhirnya menjadikan Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata terutama oleh tim-tim elit Asia lainnya. Terlebih masuknya jajaran pelatih baru yang diisi nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerard van den Berg membuat nuansa Eropa dari tim ini makin terasa adanya. Di angkasa Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda menuju mimpi tak terhingga. Kita tak dipandang sebelah mata lagi guys. Apalagi sudah datangnya pelatih baru Patrick Kluivert, dan tim tentunya sangat memuaskan, hasil yang kita tunggu-tunggu pastinya ya guys. Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerard van den Berg. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa mimpi tak terhingga. Genggam semua harapan kita, ayo bangkit Garuda menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Tiap melihat kenyataan yang ada, wajar sih jika media ternama seperti ESPN pun tak ragu menyebut Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Bahkan di saat tim-tim rival ASEAN macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran, Indonesia dengan full senyum melesat sendirian. Dan yang dianggap paling berkesan tentu saja keberhasilan skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Gak cuman itu, Indonesia kini benar-benar punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Yap, media asal Amerika tersebut menilai apa yang dicapai Indonesia sekarang ini secara konstan memperlihatkan level mereka yang udah harusnya menatap ke Asia bukan lagi ASEAN. Sebab dengan komposisi yang diisi banyak pemain Eropa plus jajaran pelatih yang juga punya nama besar,
membuat tim senior Indonesia sejatinya layak untuk jadi tim yang diperhitungkan di level elit Asia. Terlebih jika melihat nilai pasar yang ada, 7 dari 10 nama pemain termahal ASEAN terdapat di Indonesia, di mana Mesilcars sejauh ini masih menduduki posisi teratas. Bahkan nih, satu nilai Mesilcars lebih mahal dari satu skuad timnas Vietnam. Dan di Asia, timnas Indonesia masuk 10 besar jajaran tim termahal. Hal yang benar-benar membuktikan kalau gap Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya emang sejauh itu sekarang. Wow, mantap sekali guys pemain kita. Satu harga Miss Hilgers itu lebih mahal daripada pemain satu klub Vietnam guys. Wow, luar biasa guys. Kita adalah negara yang nilainya paling bagus di round 3 kualifikasi Piala Dunia dari ASEAN guys. Lebih lanjut, ESPN sendiri juga menyoroti penurunan performa Thailand maupun Vietnam. Yap, sebagai dua tim yang sebelumnya dianggap terkuat di ASEAN, nasib mereka benar-benar miris. Paling ngeri ya Vietnam, yang mana nggak di level senior U23 dan U16, mereka benar-benar dibuat tunduk oleh Indonesia. Terlepas dari keberhasilan mereka ngalahin Indonesia yang turun dengan tim U22 dengan skor 1-0 di Piala AFF kemarin, plus akhirnya jadi juara. Cie. Tak bisa dipungkiri, itu belum cukup menutupi rentetan hasil buruk di 2024 kemarin, di mana dari 4 kali pertemuan di level senior, gawang Vietnam diberondong 5 gol dan sama sekali nggak bisa membalas. Kalah 1-0 di Piala Asia, lalu 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang akhirnya turut mengundang amarah dari publik Vietnam itu sendiri ketika itu, yang menilai kalau kepengurusan sekarang benar-benar busuk. Udah banyak masalah internal, regenerasinya bapuk, plus susah dapat pemain keturunan di Eropa. Membuat kemunduran Vietnam saat ini ya emang sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Makanya wajar keberhasilan mereka juara AFF kemarin dianggap berkah yang luar biasa. Sampai puncak tanpa cara, bagi wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damai dunia kita, bersama kita bisa. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum yang ada untuk terus konsisten ke depannya. Jangan sampai segala hal yang udah dibangun ambruk gitu aja. Untuk itu, selain terus mencari pemain diaspora terbaik, PSSI bersama semua elemen sepak bola Indonesia harus bisa membenahi segala PR yang ada, mulai dari pembinaan, sistem kompetisi, dan lain sebagainya. Serta jangan lupakan juga, perkembangan sepak bola wanitanya juga diperhatikan. Karena pada akhirnya itulah yang akan jadi pondasi utama bagi keberlangsungan timnas Indonesia di masa depan. Kalau itu dilakukan dengan maksimal, insya Allah kok, baik timnas pria maupun wanita pasti bisa konsisten bersaing di level tertinggi, kan gitu. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Pasti bisa kok, asal ada niat, doa, usaha, dan komitmen dari semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Tinggalkan ego dan urusan perut pribadi. Walaupun pastinya susah karena kembali lagi, negeri ini nggak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur, kan gitu. Gak usah baper, faktanya emang gitu. So buat yang peduli-peduli aja nih, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Nah itulah guys, timnas Indonesia sekarang memang menjadi sorotan media-media luar negeri. Bahkan timnas Indonesia ini di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mendapatkan hasil yang baik ketimbang wakil-wakil ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand guys. Kita dalam 6 pertandingan masih bisa mengumpulkan 6 poin di 6 laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan negara-negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Thailand itu belum sampai mendapatkan 6 poin guys di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah, Indonesia ini masih menyisakan 4 laga pertandingan yang akan dimainkan nanti bulan Maret mendatang. Kita akan berjumpa dengan Australia, lalu kita akan menghadapi Bahrain di kandang sendiri guys. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk timnas Indonesia. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi negeri ini kekurangan orang yang agak jujur guys. Ya jujur saja kita puas dengan kinerja Bapak Erick Thohir. Mudah-mudahan PSSI dan stakeholder yang ada bisa terus berjuang untuk meraih 1 tiket ke Piala Dunia nanti ya guys.
Doa dan harapan kita semua agar Timnas Indonesia lebih baik lagi dan lebih bisa mengharumkan nama bangsa di event-event internasional guys. Dukung terus Timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Salam olahraga. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Damai dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.